Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Demi bisa bergoyang saat acara organ tunggal, seorang pemuda di Padang Pariaman mencuri sepeda motor. Sebuah truk terjun ke jurang sedalam 100 meter di Sitinjau Lawi. Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Padang tahan puluhan sepeda motor yang terjaring razia. Di mana Intan? Di Lambe, Pak. Di Lambe. Juli alias Balak 5 ditangkap polisi di Sungai Gringging, Padang Pariaman karena mencuri sebuah sepeda motor. Sepeda motor yang dicurinya disembunyikan di semak-semak. Alasan Juli mencuri bukan karena terlilit utang atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi hanya untuk memenuhi hasratnya bergoyang saat acara organ tunggal. Ini bukan pencurian yang pertama dilakukan Juli, tapi sudah yang kesekian kalinya. Juli diketahui sering mencuri hasil pertanian warga, seperti padi, pepaya, alpukat, jahe merah. Tak hanya itu, pakaian yang terjemur serta sepeda anak-anak juga diembatnya. Mereka melakukan pencurian, hasil pencurian itu dibawa untuk pesta acara organ tunggal, yang mana pelaku ini merupakan ketua dari anak-anak nakal atau partai goyang yang dinamakan dengan partai goyang yang sangat meresahkan masyarakat. Juli tak akan bisa melampiaskan hobinya berjoget di acara organ tunggal karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Truk yang berasal dari Palembang menuju Kota Padang terjun ke jurang sedalam 100 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Lawi, daerah Ladang Padi, pinggiran Kota Padang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang mengerahkan anggotanya ke lokasi kecelakaan untuk mengevakuasi sopir yang dikabarkan masih berada di dalam truk. Jurang tempat jatuhnya truk tersebut cukup dalam. Itu sebabnya tim gabungan dari Basarnas, BPBD, tim reaksi cepat, polisi dan tentara, serta insan kebencanaan lain kesulitan menuruni jurang. Akibatnya hanya sedikit personil SAR yang bisa tiba di dasar jurang. Namun petugas tak menemukan sopir tersebut. Diduga sopir naas tersebut terlempar saat truknya terjun ke jurang. Kencang lah dibawa sini, Pak. Kencang, pas tikungan langsung masuk jurang. Ya. Masuk tadi. Sopirnya masih di dalam, Pak. Masih di Sopir yang hilang tersebut adalah Dede Supriyadi, berusia 35 tahun, berasal dari Palembang. Hingga Senin sore, tim SAR masih mencari korban di sekitar lokasi. Bagi sebagian besar sopir truk, kawasan Ladang Padi merupakan jalur neraka karena pendakiannya curam dan turunannya yang terjal. Jalur sepanjang lebih kurang 10 km tersebut di salah satu sisinya menganga jurang yang dalam. Selain itu, bukit di kawasan tersebut juga kerap longsor. Alfi melaporkan dari Padang. Hampir setiap pagi, di depan Mapolsek Padang Barat, polisi lalu lintas Polresta Padang melakukan operasi. Namun pantauan di lapangan tidak terlihat pelang razia. Setiap sepeda motor yang melintas dihentikan oleh petugas. Setelah itu, petugas pun memeriksa surat-surat kendaraan. Bagi yang tidak memilikinya ataupun tidak mempunyai surat izin mengemudi, kendaraannya langsung ditahan petugas. Seorang pengendara, Charles, mengatakan meski memiliki STNK, namun kendaraannya tetap ditahan
karena SIM-nya sudah mati. Ia sudah mengatakan sedang memperpanjang, namun petugas tetap bergeming. Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang pengendara lainnya, Rosniwati. Kendaraan wanita paruhbaya itu juga ditahan polisi, disebabkan surat izin mengemudinya telah kedaluarsa, meski STNK sudah diperlihatkan kepada petugas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, jika pengendara tak bisa menunjukkan SIM-nya, maka akan dipidana dengan kurungan selama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, bukan menahan sepeda motornya. Para pengendara berharap razia yang hampir setiap pagi dilaksanakan tidak mengganggu aktivitas warga. SIM-nya nggak ada bang. STNK abang ada? Ada bang. Untuk motor abang gimana? Oh ditahan bang. Ditahan? Ya. Alasannya? Alasannya karena itu tadi katanya kan, karena nggak ada SIM, jadi motornya ditahan kata. Itu aja katanya tadi bang. Kalau ingin pengurusannya sekarang katanya kan bang, urus saja di kota katanya. STNK ada? Motor ibu ditahan di mana? Ditahan tuh, ambil kuncinya. Nih, ibu merasa terganggu nggak dengan razia ini? Iya. Ya yang bawa helm tuh, yang bawa motor tuh teman nggak punya SIM. Ya Tujuannya mau kemana? ke Gramedia beli buku undang-undang. Perwira Pengawas Satlantas Polresta Padang yang mendampingi razia enggan untuk memberikan keterangan kepada awak media. Robiham melaporkan dari Padang. Iya, untuk tugas kampus. Bahwa sekolah ini tanahnya milik. Agustus tahun lalu, pemilik tanah menyegel SMP Negeri Unggul Darmasraya karena mereka mengaku sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Mereka juga mengaku jika tanah itu tidak pernah dijual ataupun dihibahkan kepada siapapun. Mereka telah melayangkan protes kepada pemerintah daerah, namun tidak pernah ditanggapi. Kenapa tanah ini bisa dikuasai oleh pemerintah tanpa titel gitu? Sementara kami tidak pernah merasa menjual, menghibah, menggadaikan kepada pihak manapun sampai detik ini gitu. Dan kami telah menyurati pemerintah, tapi pemerintahnya tidak kooperatif. Sampai detik ini udah dari tahun 2001 kami mengusut ini, tapi pemerintahnya seakan tidak ada respon lah gitu. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami menutup sekolah ini untuk sementara waktu. Namun, setahun berlalu, tuntutan pemilik tanah tak direspons pemerintah Darmasraya. Mereka pun kembali menutup sekolah dengan spanduk besar. Aksi ini mereka lakukan usai pelajar SMP Negeri Unggul melaksanakan ujian semester, sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar. Karena ini sudah merupakan gembok yang ketiga kalinya, kita sangat berharap ke depan bisa penyelesaian yang permanen. Kebetulan hari ini merupakan hari kegiatan olahraga anak-anak kita. Hari Jumat kemarin sudah selesai ujian semester, dan hari ini sampai hari Kamis kita rencanakan kegiatan olahraga, lomba-lomba dan sebagainya. Tapi karena situasi hari ini tidak kondusif, maka untuk sementara hari ini kita rumahkan anak-anak kita dulu. Segel sekolah dibuka petugas Satpol PP setelah Dinas Pendidikan Darmasraya dan Polres setempat bertemu dengan pihak sekolah. Sedangkan pemilik tanah tak hadir dalam pertemuan itu, meski petugas telah menunggunya dalam waktu yang lama. Sejatinya, kasus tanah untuk proses belajar dan mengajar ini harus dituntaskan pemerintah agar aktivitas pelajar tak terganggu dengan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.